Bupati Mapi, Kristosimus Yohanes Agawemu, secara resmi membuka kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Koindau Uri, Jalan Bawape, Kepi, pada Sabtu 18 Maret 2026. Pembukaan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Mapi ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Mapi, penjabat Sekda Mapi, anggota DPR Provinsi Papua Selatan, anggota MRP Provinsi Papua Selatan, para kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Mapi, anggota DPRK Mapi, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Mapi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota DPR Provinsi Papua Selatan yang telah hadir. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh tim terkait, termasuk perwakilan Majelis Hakim Papua yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak ini sangat penting untuk memberikan masukan sekaligus dukungan terhadap program-program yang berkaitan dengan Otsus. Lebih lanjut, Bupati menyoroti bahwa alokasi anggaran dari pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diterima Kabupaten Mapi masih belum maksimal dan cenderung belum merata. Ia berharap adanya perhatian dan dukungan dari pihak provinsi untuk membantu pemerataan pembangunan, mengingat Kabupaten Mapi memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di provinsi tersebut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar program, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar hasil aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan daerah. Terus kecenderungan pembagiannya tidak merata dan tidak adil. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu yang terhormat dapat membantu Pemda karena kita butuh pemerataan. Karena kehadiran PPS itu untuk kita semua, dan hari ini dari sisi data jumlah penduduk kami adalah jumlah penduduk kedua terbanyak di Provinsi Papua Selatan. Untuk itu berarti tidak salah kalau kami bisa dapat dana yang maksimal dan bisa teman-teman di provinsi membaginya dengan bijak. Itu menjadi harapan kami. Yang kedua, kami juga berharap ada kolaborasi masukan antara kegiatan yang menjadi ruang potret dari aspirasi kebutuhan masyarakat kami di Mapi ini, yang sekiranya melalui proses pemanfaatan dan proses ini kita bisa kolaborasikan dari seluruh perencanaan kita sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Perlu saya gambarkan dulu sedikit berkaitan dengan pemanfaatan dana otsus kami. Itu kami masih harus menuntaskan puskesmas. Penuntasan puskesmas ini karena puskesmas kami itu ada 17. Di periode lalu kita baru kerjakan sekitar 11 dan kita harus menyelesaikan yang sisanya. Dari sisa yang ada pada tahun lalu kami sudah kerja 3. Berarti kami tinggal yang ada di Venaha tahun ini kita kerja. Berarti di wilayah Indra 5 distrik itu puskesmas seluruhnya tuntas. Lalu yang berikut kami masih ada yang harus kami kerja lagi untuk membangun sesuai dengan kebutuhan itu yang ada di Nambai dan yang ada di Asli. Asli untuk sementara ini kami menggunakan rumah sakit IPD, rumah sakit Pratama IPD untuk bisa membackup proses pelayanan puskesmas karena puskesmas sudah tidak layak. Jadi kami menunggu di tahun depan untuk menyelesaikan 2 gedung itu. Selanjutnya, selain rumah sakit puskesmas, kami masih punya pikir untuk membangun pustu di seluruh kampung. Pustu ini kami lakukan paralel. Jadi di periode lalu itu kami bangun pustu, kami prioritaskan pertama di daerah-daerah perbatasan yang terluar.
di tahun kemarin kita juga masih membangun, hanya jumlahnya yang tidak besar. Nah, selanjutnya dalam rangka kita bisa memenuhi kebutuhan itu secara menyeluruh, maka kita berharap fokus dukungan dana dari provinsi terhadap kami dalam kegiatan otsus atau dalam anggaran otsus itu sendiri, ini kami bisa kolaborasikan untuk hal yang lebih besar sesuai dengan program kewenangan provinsi. Tetapi kami bisa pakai untuk yang tadi saya maksudkan, pembangunan pustu. Kenapa kami harus membangun pustu? Karena jarak rentang satu kampung ke kampung yang lain untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas, kita sama-sama sudah tahu terlalu sangat jauh. Sehingga kami harus mempunyai pustu untuk mempermudah pelayanan itu, pelayanan dasar. Yang berikut, kami harus menambah sekitar 3 sampai 4 puskesmas baru. Salah satunya itu di wilayah Kalimati, karena rentang dari sana sampai ke puskesmas di Pur ataupun puskesmas di Kotia itu terlalu sulit. Maka kami Pemda memutuskan untuk nanti akan membangun puskesmas satu di wilayah Kalimati yang sekiranya